Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema ketaatan kepada firman Tuhan. Menghindarkan kita dari kesulitan dan bencana. Semua orang yang hidup di dunia ini akan menghadapi gelombang dan badai masalah. Tetapi orang yang taat kepada firman Tuhan dapat kuat dan menang saat menghadapi gelombang dan badai masalah kehidupan. Dalam perumpamaan dua macam dasar yang dicatat dalam Matius 7 ayat 24 sampai 27, Tuhan Yesus menceritakan tentang orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu, saudara, batu karang. Saat badai datang, rumah itu tetap kokoh berdiri. Tetapi orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir, saudara, saat datang banjir, saudara, badai datang, rumah itu rubuh dan hebatlah kerusakannya. Mari saudara, kita akan pelajari pada saat ini dua kebenaran dari Matius 7 ayat 24 sampai 27, menjadi orang yang bijaksana atau menjadi orang yang bodoh. Kita mau menjadi orang yang bijaksana, saudara. Kebenaran yang pertama, saudara, jadilah bijaksana supaya kita terhindar dari bencana hebat saat menghadapi masalah dan badai kehidupan. Matius 7 ayat 24 dan 25 berkata, setiap orang yang mendengar perkataanku, kata Tuhan Yesus, mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Rumah yang didirikan dengan fondasi yang kuat dan yang kokoh, saudaraku, Bapak Ibu, akan tahan terhadap serangan badai dan air bah. Demikian juga, saudara, dalam kehidupan kita ada badai, persoalan, ada masalah dalam hidup kita, pekerjaan kita, bisnis kita, dan sebagainya. Hidup yang didirikan di atas fondasi dan dasar yang kokoh dan teguh di atas batu karang akan tahan menghadapi pencobaan dan ujian hidup, juga badai masalah, saudara, yang datang menerpa kita. Hal ini disebabkan karena apa? Kita mendengarkan firman Tuhan Yesus dan juga, saudara, melakukannya sehingga kita disebut orang yang bijaksana. Jadi Tuhan Yesus menghendaki agar manusia itu sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, saudara, dan melakukannya. Ini satu paket yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya disebut bijaksana. Orang yang bijaksana saat menghadapi badai kehidupan, masalah kehidupan, problema kehidupan, tekanan kehidupan, saudara, dimanapun, saudara, dalam bisnis, dalam keluarga, dalam masyarakat, di gereja, dimanapun, akan tetap kokoh, saudara, tidak hancur, tidak mundur, tidak kecewa, saudara, karena pondasinya didirikan di atas batu karang. Batu karang yang teguh, saudara, adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Dan kebenaran yang kedua, jangan menjadi orang bodoh, karena kita tidak dapat bertahan saat menghadapi badai masalah dan badai kehidupan. Matius 7 ayat 26 dan 27 berkata, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku, kata Tuhan Yesus, perkataanku ini, dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya hebat, saudara. Banyak kecelakaan, saudara, bahaya serta bencana yang datang karena ketidaktaatan. Hampir semua kecelakaan lalu lintas, saudara, terjadi hanya karena para pengemudinya tidak mentaati peraturan lalu lintas yang berlaku. Juga tidak ada gunanya, saudara, bila kita pergi ke dokter kalau orang tersebut tidak bersedia mendengar dan melakukan apa yang dikatakan dokter.
apa yang diucapkan dokter, saudara, percuma saja. Kita harus taat. Bisa juga yang menyebabkan orang bodoh itu, saudara, bertindak tidak bijaksana karena ia menghindari kerja keras untuk taat kepada Tuhan. Ia hidup tidak bersungguh-sungguh mendengarkan dan melakukan firman Tuhan, saudara. Ia tidak mau bersusah payah, saudara, untuk taat, untuk menggali pondasi kehidupan, saudara, sampai dalam sehingga bertemu dengan batu karang yang dapat mengkokohkan hidupnya. Dia rada malas, saudara. Jadi perumpamaan ini mengajar pentingnya untuk meletakkan dasar yang benar dalam kehidupan kita, yaitu mendirikan rumah di atas batu karang yang teguh. Dan satu-satunya cara meletakkan dasar yang teguh adalah ketaatan. Ketaatan, saudara, pada ajaran firman Tuhan. Kita harus mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena itu, saudara, mari kita jadi orang bijaksana supaya kita diberkati. Supaya kita kuat, kokoh, teguh. Keluarga kita diberkati, kokoh, teguh. Usaha kita diberkati, kokoh, teguh. Masa depan kita diberkati, kokoh, teguh. Jadilah orang bijaksana, mendengar dan melakukan firman Tuhan. Bukan menjadi orang yang bodoh. Mendengar tapi gak melakukannya, saudara. Apalagi tidak mendengar, saudara. Akhirnya celaka dan hancur. Orang yang bijaksana adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan Yesus dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang taat, saudara. Mari, jangan malas belajar firman Tuhan. Puji Tuhan, saudara, kita bisa mendengar setiap hari firman Tuhan. Bisa mendengarkan khotbah-khotbah. Kita ikut sekolah minggu. Kita ikut kelompok-kelompok PA, care group dan sebagainya. Supaya kita bertumbuh. Jangan menghindar, saudara, dari belajar firman Tuhan. Mendengar dan melakukan. Supaya kita dijagai, diberkati. Mari kita lebih sungguh-sungguh lagi, saudara, dalam mengikut Tuhan. Amsal 13 ayat 13, saudara, kembali ayat firman Tuhan yang indah ini saya bacakan. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah firman Tuhan, akan menerima balasannya. Amin. Jangan meremehkan firman Tuhan, saudara. Supaya kita kuat mendirikan rumah di atas batu karang. Badai pasti akan datang, masalah akan datang, tapi kita tetap kuat, kokoh. Kita adalah orang-orang yang bijaksana. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau menjadi orang bijaksana yang mendirikan rumah di atas batu karang yang kokoh, yaitu Tuhan Yesus. Karena kami mendengar firman-Mu dan melakukannya dengan taat, dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan kami sehari-hari. Keluarga kami kokoh, hidup kami kokoh, usaha kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, masa depan kami kokoh. Walaupun banyak badai kehidupan, badai masalah, kami tidak akan hancur. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kalau kita diberkati oleh Morning Spirit ini, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya, berikan komen, bagikan kepada banyak orang. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.